di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu pengukuran suhu tubuh, tekanan darah, nadi, dan pernafasan. Sebelum itu, kita lakukan inform konsen terlebih dahulu, yaitu ada perkenalan diri dan sebutkan tujuan dari tindakan yang akan kita lakukan. Pagi, apa benar ini dengan Ibu Dinda, usia 23 tahun? Perkenalkan, nama saya Perawat Nadila. Saya yang bertugas di pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan tanda-tanda vital, yaitu pengukuran tekanan darah, pemeriksaan suhu tubuh, nadi, dan pernafasan. Tujuannya untuk memeriksa apakah tanda-tanda vital Ibu normal atau tidak. Perkiraan waktunya 5-10 menit. Apa Ibu bersedia? Iya, bersedia. Kalau begitu saya izin mempersiapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Pertama-tama kita siapkan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada tensimeter dan stetoskop, lalu ada termometer, selanjutnya ada handscone. Pertama-tama kita pakai handscone dulu setelah cuci tangan. Setelah sarung tangan terpasang, pertama-tama kita akan komunikasikan dulu kepada pasiennya. Ibu, saya akan memulai pemeriksaan tanda-tandanya, Bu. Iya. Pertama-tama dimulai dari pengecekan suhu tubuh. Pastikan dulu sebelum memasukkan termometer, pastikan ujung dari termometer ini sudah dibersihkan dengan alkohol swab dan dikeringkan. Nah, sebelum kita masukkan ke bagian aksila pasien, kita tanya dulu apakah perlu dibantu atau bisa dipakai sendiri. Ibu, maaf, saya akan melakukan pemeriksaan suhu. Apakah Ibu bisa melakukannya sendiri atau bisa saya bantu? Saya sendiri aja. Sambil menunggu termometernya berbunyi, kita bisa sambil memeriksa nadi dan pernafasan pasien. Ini maaf, saya periksa nadinya dulu ya Bu. Iya. Periksa nadi pada arteri radialis, yaitu kita pegang dengan jari telunjuk dan jari tengah dan beri tekanan ringan. Itu selama 1 menit, normalnya adalah 60-100 kali per menit. Jika sudah 1 menit, kita lanjut memperhatikan bagian perut pasien. Kita mengecek bagian pernafasannya. Pernafasan normal yaitu 15-20 kali per menit. Setelah kita periksa nadi dan pernafasannya, selanjutnya kita lanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah. Setelah melakukan pemeriksaan nadi dan pernafasan, kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Ibu, maaf, saya akan melakukan tindakan pemeriksaan tekanan darah. Saya mau menunggunya dulu ya Bu. Ya. Setelah itu kita pasang manset tensi di bagian lengan pasien. Kita ukur 2 jari di atas lipatan lengan. Ibu diangkat dulu. Letakkan posisi manset sejajar dengan jantung. Lalu kita pakai stetoskopnya.
bilah stetoskop di bagian arteri brachialis. Lalu pompa dengan minimal angka 140 ke atas. Turunkan perlahan sambil dengarkan sistol dan diastole. Setelah itu kita rapikan alat kembali. Setelah itu kita dokumentasikan hasilnya kepada pasien. Setelah kita merapikan alat, kita akan beritahu hasilnya kepada pasien. Ibu, tekanan darahnya normal ya Bu, 120/80. Suhunya normal 37,2 dan nadinya normal juga 66 kali per menit. Pernafasannya normal yaitu 16 kali per menit. Nah, kita membereskan alat lalu kita tanya respon pasien. Ibu, tindakan saya sudah selesai, apakah Ibu masih nyaman? Nyaman. Kalau begitu, saya izin cuci tangan dan kembali lagi ya Bu. Jika Ibu ada pertanyaan, silakan pencet tombol di sini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima Bapak, selamat pagi. Ya. Apa benar ini dengan Bapak aja usia 23 tahun? Iya. Perkenalkan, nama saya Perawat Nadila. Saya yang bertugas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik yang tujuan untuk melihat apakah ada kelainan pada tubuh Bapak atau tidak. Begitu waktunya sekitar 20 menit tepatnya di sini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Kalau begitu saya akan menyiapkan alat dan cuci tangan dulu ya Pak. Iya. Periksa bagian kepala dulu, kita inspeksi rambutnya, apakah ada luka, ada bersih atau tidak di kepalanya, dan rambutnya lebat atau tidak. Lalu kita palpasi bagian kepalanya. Apa Pak? Apakah ada nyeri Pak? Enggak, enak Pak. Selanjutnya kita periksa bagian mata. Bapak coba lihat ke depan. Iya. Simetris ya Pak, tidak ada bekas luka, tidak ada pemekaran. Lalu kita periksa sekelerannya, apakah anemis atau tidak, normal ya Pak. Selanjutnya kita periksa bagian konjungtivanya, apakah histerik atau tidak, apakah ada anemis atau tidak. Selanjutnya periksa iris dan pupil memakai pen light. Periksa ya Pak. Pupilnya normal ya Pak. Selanjutnya kita periksa arah pandang hasil. Supaya periksa ya. Setelah itu kita memakai Snellen chart. Kita suruh pasien untuk membaca satu persatu dari atas. Ini apa? F. Ini F. Normal ya Pak? Normal, saya alhamdulillah. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian hidung. Bapak mau masker dilepas dulu. Hidungnya simetris ya Pak, tidak ada bekas luka, warnanya sama dan tidak ada pemekaran. Lubang hidungnya juga sama, simetris, tidak ada luka.
Selanjutnya kita palpasi bagian hidung. Ada nyeri. Ya. Selanjutnya kita bagian bibir dan mulut. Pertama kita inspeksi dulu. Simetris apa? Tidak ada bekas luka, tidak ada kerusakan, tidak ada lesi. Warnanya coklat, lembab. Selanjutnya kita periksa pada bagian mulut. Ini semua buka mulutnya. Ya. Kita periksa bagian dalam mulut pasien memakai prostata dan lihat dengan pen light. Bapak coba buka mulutnya. Ini lebar. Selanjutnya kita memasuki bagian mulut pasien. Jadi Pak, ya. Selanjutnya kita periksa bagian telinga pasien. Kita inspeksi dulu kanan dan kiri, simetris ya Pak. Tidak ada peningkatan, tidak ada bekas luka, tidak ada lesi. Lalu kita lihat menggunakan pen light apakah ada serumen atau tidak. Ini Pak. Siap Pak. Selanjutnya kita periksa pada bagian leher. Selanjutnya kita uji pendengaran pasien dengan dekutala atau bisa pakai airlogi. Bapak jika sudah tidak terdengar, katakan ya. Selanjutnya lakukan palpasi pada telinga pasien, mulai dari yang lunak sampai yang keras. Jadi, selanjutnya kita periksa pada bagian leher. Kita inspeksi dulu. Bagian lehernya simetris apa dengan kepala, tidak ada bekas luka, warnanya sama, tidak ada pembengkakan. Lalu kita palpasi pada bagian tiroid. Seluruh pasien menelan. Coba enggak? Ya. Lalu kita periksa pada bagian palpasi. Terjadi Pak. Ada dari paru. Posisikan pasien duduk. Lalu bisa duduk. Oh bisa. Ini aja. Oh dibuka. Pertama kita inspeksi dulu bagian dadanya. Ada simetris atau tidak, apakah ada luka, apakah ada luka yang bentuk dan warnanya sama. Selanjutnya kita palpasi pada bagian dada. Suruh pasiennya nafas. Terus Pak. Jadi, ya. Selanjutnya kita lakukan taktil primitus, yaitu suruh pasien menyebut angka 77 atau 99. Coba bilang 77. 77. Jadi, 77. ya. Selanjutnya kita lakukan perkusi pada bagian dada. Suara perkusi pada dada adalah sonor dan tidak normalnya adalah hipersonor. Lakukan auskultasi. Tarik nafas. Coba ya Pak, suara normal auskultasi adalah vesikuler dan tidak normal, dan jika ada suara tambahan itu tidak normal. Contohnya komisi, meroki. Baik, selanjutnya kita akan periksa pada bagian jantung. Kita perkusi pada ICS 357. Bunyi normal jantung adalah danes auskultasi. Tarik nafas Pak.
Suara normalnya adalah luk-luk. Jika ada suara tambahan itu tidak normal, namanya murmur, atau suara jantung cepat adalah galop. Selanjutnya kita periksa bagian mamanya dan aksila pada pasien. Kita inspeksi dulu, kita lihat ukurannya simetris, bentuk, warna. Selanjutnya di bagian aksilanya apakah kemerahan atau warnanya ya. Nah, selanjutnya kita palpasi dengan gerakan memutar. Lalu kita periksa pada bagian abdomen. Pertama kita inspeksi dulu apakah buncit atau datar warnanya, dan kita perhatikan ada jaringan parut. Lalu kita auskultasi. Auskultasi pada 4 kuadran. Dengarkan bising usus pada pasien. Suara normal bising usus adalah peristaltik, yang normalnya adalah 5-35 kali per menit. Selanjutnya kita perkusi bagian abdomen. Kita perkusi pada 4 kuadran. Suara normalnya adalah timpani dan tidak normalnya adalah hipertimpani. Selanjutnya kita palpasi pada bagian abdomen. Coba bisa kita palpasi pada bagian hepar, ginjal, dan ginjal. Oke Pak, tetap dan apa? Ya. Pak berbeda. Nah Bapak boleh pakai bajunya dulu. Iya. Selanjutnya kita periksa pada bagian genitalia, yaitu kita periksa apakah ada lesi, kemerahan, baunya, bentuknya, dan ukurannya. Ya, selanjutnya kita periksa pada bagian rektum dan anusnya. Kita inspeksi dulu apakah ada lesi, kemerahan, hemoroid. Lalu kita palpasi menggunakan sarung tangan ke dalam anus. Lalu kita periksa pada bagian kulit. Kita inspeksi dulu apakah warnanya pucat, kemerahan, ada histerik atau tidak. Lalu kita palpasi. Kita lakukan cutting edema bagian kulit secara rematik. Ya, kembalinya cepat ya. Lalu kita periksa pada bagian kuku. Kita inspeksi dulu Bapak, maaf ya, kukunya terlihat merah muda dan tidak pucat, bersih atau tidak. Lalu kita palpasi. Kita lakukan kapilari refiltime, yaitu menekan pada bagian kuku dan lepaskan secara cepat. Selanjutnya adalah kita periksa pada bagian muskuloskeletal. Kita pertama periksa pada bagian lututnya. Bapak bisa cepat. Duduk. Ya. Kita siapkan refleks hemat. Dibuka. Ya Pak. Ya Pak. Kita coba berbalik dulu, berdiri di sini. Ini. Ya, kita berjalan Pak. Kita perhatikan apakah cara berjalan yang normal bentuk tubuh. Lalu kita suruh pasien untuk menimbang berat badan. Oh, berat badan. Lalu Pak. Ya, selanjutnya kita periksa tinggi badan. Ya. Boleh? Ya. Boleh. Berbagi ya. Selanjutnya kita uji kekuatan otot pada tangannya. Apa coba tahu kasnya? Ya.
Psikologis kita periksa BCS-nya yaitu Glasgow Coma Scale. Pertama kita respon bagian sensoriknya, apakah dia merespon, verbalnya kita ajak bicara, lalu bagian motoriknya. Skornya adalah 4, 5, 6, normalnya adalah 15 atau kompos mentis. Baik Bapak, tindakan saya sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak? Nyaman. Ya, kalau begitu saya izin mematikan alat dan tentu ya Pak, lalu kita selesaikan skor.